food security kita berisiko. Bahkan kawan-kawan dari Malaysia katanya sedang berencana untuk membuat food security yang sedemikian baik di Malaysia supaya bisa ekspor ke sana. Indonesia. Jadi kita impor lagi tuh. Iya kan, asik-asikan di kota, di urban, mengkonsumsi konten, tapi di sisi lain kita nggak melakukan apa-apa terhadap apa yang di depan mata kita. Apa rencana lo yang lo mau bikin? Coach kasih solusi. Wah, ini anak-anak yang sangat peduli sekali nih. Manusia-manusia luar biasa, manusia-manusia hebat, bapak-bapak yang sangat support tentang petani di Indonesia. Tapi gila banget ya. Maksud gue gini, lo ngaku orang Indonesia kan? Iya, iya. Kalau lo belum ke pelosok Indonesia dan ngelihat langsung, ternyata lo nggak kenal-kenal banget negeri lo. Gue nanya lo deh, saudara Deriansyah, ya kan, yang akhirnya kemarin ikut beserta rombongan kami Remah-Remah Momogi. Iya. Nih, gue mulai dari sini dulu, Coach. Boleh, sikat. Jadi berawal dari video ini dikirim dari tim Kalisoga berarti ya, di Brebes, tentang sawah yayasan yang memang dibina juga sama Pak Sudirman Said, ya kan, Ketua KPK 2025. Amin. Amin. Iya. Ya kan gue mah emang berdoa aja, masa kita sama-sama kok ruangan ini ingin memberantas korupsi di negeri ini kan. Untuk yang terbaik ya. Ya, nah anyway, akhirnya gue benar-benar menyaksikan langsung datang ke sini, dan rangkaiannya kemarin kan luar biasa kan, Pekalongan, Tegal, Brebes gitu kan, dari mulai juga kita ngecek pembangkit listrik tenaga mini hidro gitu, Tamaris. Gak mini-mini amat ternyata ya. Ternyata kayaknya enggak, itu air kayaknya deh. Bukan mini hidro. PLTA kayaknya nggak sih? Mini itu masih kategori. Apaan ujung ke ujung begitu? Karena gimana Bisa Mas naik Danu, mobil. mini itu kalau di bawah berapa? Jadi konsepnya tuh kalau mini hidro itu di bawah 10 mega. 10 megawatt, karena di Pekalongan itu kan total 7 megawatt sebenarnya. Kalau lihat dari sisi bangunan sebenarnya ya besar ya, itu sekitar total 20 hektar. Oh, nanti kita bahas deh ya. Nah, intinya adalah biar teman-teman tahu obrolan kita ini apa sih ini selama sejam ke depan maksimal gitu ya. Bahwa ternyata insya Allah kita betul-betul serius sekali ingin dari mulai membuka lapangan pekerjaan, dari mulai mengangkat satu DNA petani jadi nggak dipandang sebelah mata. Katanya petani itu susah hidupnya, petani itu katanya nggak punya duit, nggak ada masa depannya, hidup orang tua. Iya. Ya gitu-gitulah. Makanya kalau lu sempat ngeh video yang dari tadi udah kita putar gitu ya, kita jalan-jalan ke sana. Nah inilah saat ini mau coba kita rekap sebenarnya ada apa sih. Kita mau informasikan ke kawan-kawan ini ada berita yang luar biasa yang teman-teman harus dengar dan tonton nih. Video ini pertama kali memantik sehingga benar-benar responsif sekali dari para petani-petani muda pada muncul. Ternyata banyak ya Coach ya yang juga peduli sama di industri sektor pertanian. Sejak video ini lo tayangkan, baik lo kasih solusi atau gue, itu dapat banyak banget direct message, termasuk dari orang-orang yang emang udah kenal kita. Salah satunya masih inget si Ricky Sapo yang kemarin ikut. Iya. Dia itu tahu nggak ternyata keturunan Raja Bolaang Mongondo. Wow. Keturunan raja. Wow. Jadi ada tanah inheritance yang turun-menurun dan besarnya berapa? 62 hektar. 62. Itu yang sudah disertifikatkan. Dan saat ini Bolaang Mongondo tahu ya di antara Gorontalo sama Manado. Dan sekarang lagi ya basically nggak optimal lah. Dan dia bertanya kira-kira bisa diapain. Ini baru satu case, salah satu yang menurut gue epic banget. Ada juga yang dari anak-anak Jogja yang kapan-kapan mungkin pekan depan kita undang mereka juga buat ngobrol tentang yang mereka udah ngambil peran Kita Bisa Kecil sebagai masjid. Mereka beli hasil bumi yang berlebih dari petani, terus tadinya dibagikan kan, tapi akhirnya mereka bikin pola untuk just tip. Dan sekarang ini jadi bisnis yang besarannya tiap pekan itu 20 ton. 20 ton bro. Nah 20 ton. Ini loh yang akhirnya makanya ada Fikra, CEO Kita Bisa, ada Mas Danu dari PT Tamaris Mini Hidro gitu ya. Menariknya gini, ternyata begitu gue coba trigger, gue pantik pakai video kayak begini, sengaja akhirnya dari pelosok-pelosok pada keluar. Ternyata yang concern sama dunia pertanian di Indonesia ini banyak banget loh. Cuman tidak diekspos. Itu makanya akhirnya coba deh postingan berikutnya lagi Dim. Ini yang waktu kemarin kita ke Tamaris ya, kita ngecek ini kan masih dari sektor perairan lah bisa jelasin deh Mas Danu tuh apa. Tadi ada waterway gitu ya. Iya. Pak SS. Nah ini Pak Sudirman Said kita karena memang rangkaian safar kemarin kan nggak langsung tiba-tiba bahas tentang sawah, lahan kan, tapi kita proses dulu
Pokoknya kemarin seru lah. Proyek perairan lah kita bahas di sini. Lanjut Lex. Nah, tibalah kita di Kalisoga sama Pak Sudirman Said, cerita tentang potensi-potensi mana yang bisa kita kolaborasikan untuk membangun proyek raksasa pada sektor pertanian dan food security kan. Nah, ini loh. Ternyata lagi-lagi responnya luar biasa. Ternyata gue petani bang, gue begini, gue begini, gue mau ikutan gerakan ini. Sebenarnya teman-teman kalau nonton sekarang ini saya mengajak atau menghidupi gerakan yang mau gabung bareng sama kita ini untuk kita support, kita gedein lagi industri pertanian jadi banyak minatnya. Karena atau sekarang mungkin, siapa mau jadi petani siapa gitu loh. Atau mungkin lo tahu kisah orang-orang istimewa di tempat lo yang kita masih belum kebuka, masih belum diketahui oleh banyak orang. Mungkin dia ambil porsi di mata rantai industri pertanian inilah. Dan itu kan problemnya karena terbengkalai sekian lama jadinya seolah-olah ini nggak menjanjikan. Padahal kalau kita ngobrol sama bapak-bapak yang itu ya, samping lo tuh Pak Nur, Pak Edi, ya sama Pak siapa satu lagi Pak Rahmat ya. Kita ngelihat demand-nya banyak gitu kan. Dari luar negeri dan dari dalam negeri. Cuman masalahnya belum diorganize dengan baik aja. Makanya menurut gue kasih pangan tuh bisa jadi opsi yang menarik dengan memulai hal kecil aja dulu, mempopulerkan bahwa jadi petani lu bisa hidup kok. Lu jadi petani lu nggak harus dari Institut Fleksibel Bogor kok gitu. Maaf ya. Kan? Jadi masuknya kuliahnya di IPB, maksud lo masuk di IPB tapi keluarnya jadi konten kreator gitu. Gue dulu kan seperti bang. Teman kanan gue, teman kiri gue, ya kalau ditanya kuliah di mana? IPB. Lah. Oh, jadi Institut Fleksibel Bogor. Sangat nyambung sekali Fleksibel. Ya. Kebang ya. Cuman gue pengen nanya deh, observasi ada Fikra kan kemarin, ada Derry gitu kan. Gue justru pengen denger karena gue udah beberapa kali ke sini, ya, dan ke site Tamaris tuh ada, alhamdulillah dikawal sama beliau nih. Kita udah main ke 4 tempat dari 14, ya kan. Gue pengen denger mata-mata baru nih apa sih yang dilihat kemarin gitu kan. Gitu, dan tentunya kita banyak banget kisah-kisah orang-orang yang ikut sama kita juga yang bareng waktu itu dan memunculkan begitu banyak ide gitu. Tapi apa sih yang lo lihat? Siapa dulu nih? Fikra. Ah ini. Siap. Oke. Sebagai pelaku wakaf produktif nih. Wah, Masya Allah. Sebetulnya gue tuh terinspirasi sama om gue, Coach David Beckham. Wah, oh iya dia jadi sekarang berkebun bertani ya. Fikra Beckham jadi. Udah agak capek bikin jadi anak startup, pengen bertani aja. Mohon maaf. Bukan David Beckham, David Beckham nih. Maaf. Di kepala. Polanya pelkadot. Oke, lanjut anyway. Siap. Ya jadi abis lihat yang video pertama dia kan terpantik ya, terus kayak tiba-tiba ngobrol kita dan udah deh ikutan aja. Terus mungkin sedikit latar belakang nih di Kita Bisa itu ya Coach Bro Derry. Salah satu kategori yang populer itu kan sebenarnya tentang makanan. Memberi makanan. Gimana? Memberi makanan tuh gimana? Jadi kan nggak asing ya ada sedekah misalnya nasi hari Jumat. Itu kan udah umum sekali. Nggak ada di luar Kita Bisa pun banyak, di Kita Bisa pun juga itu kategori yang populer. Jadi donasi yang masuk tuh besar. Cuman kalau di pemerintah ngomongin hilirisasi, kita jadi mikir hulurisasi ke atas. Kenapa enggak nih semangat masyarakat untuk menyalurkan dana sosial untuk solve isu pangan, makan, bukan hanya di ujung ketika kita memberi makanannya ke orang-orang yang butuh, tapi juga dari bisa mana makanan itu. Exactly, supply chain-nya. Boleh cerita nggak sih besarannya kalau lo boleh kisah atau ada kisah-kisah yang gokil? Kenapa gue ngambil perannya Derry ya? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Gue penasaran aja sih. Maksudnya waktu lo bilang ini termasuk kategori yang besar, gue asumsikan Kita Bisa itu kan bagian dari universe sosial yang besar juga gitu ya. Itu kayak gimana? Mungkin satu contoh aja ya. Di Kita Bisa ada satu fitur yang namanya donasi otomatis itu. Gue ikut tuh di situ. Wah, terima kasih Coach. Alhamdulillah. Itu ketika ada orang donat menitipkan aja ke kategori. Gitu kan. Nah, nomor 1 memang kategorinya kayak sedekah subuh karena itu kan memang paling gede ya. Nah, tapi yang kedua itu yang bisa berbagi makanan. Jadi orang tuh punya satu. Yang penting lo nggak lapar gitu ya, nggak mau orang lain lapar gitu. Dan ini balik ke sesi kasih solusi sama Ustadz Zul. Itu kan ketika kita menyelamatkan hidup orang itu kan keutamaannya luar biasa. Kayak menyelamatkan keseluruhan manusiawi. Betul. Nah tapi menjadi suatu rasa penasaran bagi kami kalau semangat filantropi dan gerakan sosial ini besar, gimana ya kita bisa tarik ini untuk juga ke supply chain di atasnya, value chain di atasnya gitu ya. Jadi tidak hanya kita bicara distribusi makanan, tapi juga bicara food security. Apakah itu sekarang menjadi isu gitu untuk supply
food supply-nya gitu untuk orang-orang yang berdonasi ini, atau emang belum sampai ke situ aja jadi Justru kita nggak tahu keadaannya. Nah, exactly. Nah, kenapa kemarin jadi tertarik ikut ke sini supaya bisa ikut belajar nih sensing gitu ya. Karena kan tadi isunya soal ya tadi petani, kesejahteraan petaninya. Dan yang menyebalkan kan yang akhirnya karena putus asa para petani itu pada saat mereka panen malah akhirnya dibuang kan. Dibuang, betul. Iya kan? Nah, Morrison tadi yang contohnya coach juga itu kan setelah Masjid Nurul Ashri yang membeli, terus ada Ustadz Salim Afilah juga melakukan hal yang serupa. Jadi banyak nih gerakan sekarang mulai kepedulian terhadap petaninya. Nah, saya kemarin jadi kepo pengen ikutan untuk belajar dan ke lapangan langsung gitu. Apalagi setelah setahun ini belajar mengenai konsep wakaf produktif. Jadi kalau di Kita Bisa ini kan emang banyaknya mungkin donasi infak yang tadi ya langsung dibelanjakan, diberikan gitu. Padahal ada konsep nih, bukan pakar ya saya ya. Cuman tenang. Dari Dari panjang jenggot kan kelihatan nanti siapa gitu. yang pakar gitu. Ahli fikih kali gue gitu ya. Pakai P. Apa tuh? Piki. Iya. Tapi kalau dari ya kebetulan Kita Bisa alhamdulillah punya sertifikasi Nazirah juga ya dari BWI. Jadi ada pakarnya di dalam kantor, tapi bukan saya. Cuman yang saya pahami itu ternyata dana-dana sosial ini bisa juga cara pengelolaannya adalah diproduktifkan. Hasil dari produktifnya itu. Jadi diproduktifkan itu kan artinya bisa dijadikan kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi. Iya, ya, apapun. Jadi dana sosial memodali petani, petaninya jualan, ada yang buat petani, ada yang lalu buat program sosial lagi. Jadi dibalikin, jadi kayak sumurnya Utsman bin Affan gitu yang terus dia. Bahkan sampai sekarang ada rumah-rumah, ada gedung-gedung di mana di Madinah yang juga masih dimiliki oleh hasil wakaf Utsman. Tapi itu yang bikin gue gatel sebenarnya. Kalau kita mikir wakaf produktif, kenapa contohnya selalu ke Utsman bin Affan gitu? Kenapa nggak ada contoh sekarang? Mana Utsman bin Affan modern gitu kan yang hari ini gitu ya. Itu Masya Allah Utsman bin Affan kan manfaatnya mengalir sampai hari ini. Nah, kok yang hari ini malah yang gede-gede itu justru datang dari konsep endowment yang di luar dunia Islam gitu. Nah, jadi itu latar belakang kenapa pas kemarin diajakin, oke, saya siap menjadi asprinya Bro Dery nih untuk mencatat. Wah, apa urusannya bener? Enggak lah, maksudnya kita di sini juga melihat gue malah lebih happy dan beban dalam tanda kutip ketika udah Kita Bisa ini turut andil mau turun ikut gerakan ini, gue malah jadi kayak bebannya, waduh, ini kalau udah Kita Bisa istilahnya platform atau yang sangat kepedulian dengan sosial ikutan, kalau gue bener-bener nggak bertanggung jawab atau mungkin akhirnya gimana kan kayaknya gede bro. Maksudnya karena lu bawa setengah sosial ini kan. Nah artinya sebenarnya gue mau tahunya gini, kawan-kawan yang memang kalian bina nih di Kita Bisa ini terhadap pertanian, pangan, itu seperti apa ya responnya? Betul, ada gap tadi Der. Jadi kayak orang, masyarakat pada umumnya senang banget sedekah untuk kayak berbagi makan. Atau ketika udah ada hal yang urgent kayak aduh kasiannya petani sampai dibuang-buang hasil produsnya, baru keluar sedekahnya gitu kan. Makanya perlu peran media sebenarnya untuk mengedukasi gimana kita ngebantu di atas ya tanpa tunggu situasi ekstrim kayak kemarin. 2 kata, kasih pangan. Nyambung ya? Nyambung. Masuk. Gue ngeliatnya gini, di sini sebenarnya ini tantangan buat kita yang ada di sini. Mas Danu kayaknya ngeliat yang ijo-ijo udah bosen gitu ya, karena dia udah mengunjungi semuanya. Tapi gue yang datang ke sana merasa terinspirasi sekali, dan bahwa gini, apa membahasakannya ya, ada pemain-pemain yang sangat jago memainkan bidang spesifiknya, yang tadi lo bilang mata rantai dari value chain itu, yang kalau kita gabungin itu istimewa banget gitu kan. Cuman emang butuh orkestrator ya kan, kayak kemarin Pak Sudirman Said bilang jangan lama-lama gitu ya. Kalau lo udah datang, lo udah lihat, lo inspired, do something sekecil apapun segera supaya bisa dimainkan. Potretnya udah jelas, challenge-nya udah di depan mata, bahwa usia rata-rata petani di atas 50 tahun, petani Indonesia. Ya Allah. Food security kita berisiko. Bahkan kawan-kawan dari Malaysia katanya sedang berencana untuk membuat food security yang sedemikian baik di Malaysia supaya bisa ekspor ke Indonesia. Jadi kita impor lagi tuh. Iya kan kita dikadalin aja gitu kan. Kita disuruh asik-asikan di kota, di urban, mengkonsumsi konten, tapi di sisi lain kita nggak melakukan apa-apa terhadap apa yang di depan mata kita. Tapi kabar baiknya,
lahan di mana-mana ya Mas Danu ya. Airnya ada, energinya ada. Di setiap site ini kan ada energi. Karena energinya dari air. Iya. Ya kan? Dan kalau kemarin kawan-kawan kita yang Pak Rahmat, Pak Nur Samsu, Nudira ya. Ya Nudira, Ya kan? PT Nudira. Demandnya berapa? Seingat gue berapa kontainer per hari 10 ton per hari kalau nggak salah untuk cabai cherry sama tomato. Tomat ya. Iya kan itu dari Jepang sama Korea. Cuman dengan level pestisida yang rendah. Terus ada kawan-kawan Nurul Ashri, ada Fikra, ada Tamaris, ada elu gitu kan. Nah, menurut gue emang ini masalah bagaimana kita merangkaikan sih menjadi sebuah hal yang mudah dipahami. Karena kalau nggak kan kayak lo kebayang nggak sih kayak aduh ini benang kusut banget sih gitu ya kayak udah gue nggak peduli deh yang penting gue buka aplikasi aja pesen makan. Iya kan, tapi lo nggak mikir lagi bahwa tomat lo dari mana, bahwa pada saat lo bikin pesen nasi Padang di situ ada singkong, ada tomat, ada ayam, ya kan, ada cabe, ya kan, itu dari mana sih sebenarnya? Nah, Oke. itu sih lo bisa ambil perannya di situ menurut. Nah itu dia. Nanti memang kasih pangan ya memang istilahnya baik kasih solusi dan kawan-kawan semua inilah ya yang terlibat. Sebenarnya tontonan ini nih kami memanggil sih buat para petani muda, orang-orang concern di dunia pertanian, pangan dan seterusnya gitu kan. Jadi lu pun juga akhirnya ada yang wadahi, ada yang memberi ruang. Selama ini kan mungkin kalian kan ya show-nya ya sendiri-sendiri apa segala macamnya nggak muncul ke permukaan, mungkin tidak terpublikatif gitu atau mungkin tidak tereksposur apa segala macamnya. Makanya akhirnya ya kami rasa media ini memang harus benar-benar nge-publish ini semua. Apa rencana lo yang lo mau bikin? Sebenarnya poinnya gini nih coach, gue melihat bahwa kalau bahasa anak zaman sekarangnya kemana Bill Gates melangkah gitu ya. Kalau bahasa anak sekarangnya gitu. Jadi bukan, maksudnya kan melihat bahwa elit-elit ini kan kenapa akhirnya masuk ke sektor pertanian, mereka mengakuisisi banyak tanah, ujung-ujungnya juga akhirnya muaranya kita ke makanan, ke pangan lagi, apa ke segala macamnya gitu ya. Memang ini komoditi yang panjang ya sampai akhir. Alasan juga Belanda ke sini, alasan juga Jepang ke sini ya itu banyak faktornya pasti gara-gara pangan lagi. Jadi ujungnya supaya makan bergizi gratis. Iya betul. Jangan juga 7.500 gitu. Maksud gua lu 7.500 tapi kalau kondisi pangan kita juga masalah. Apa sih Mas? Tawa-tawa aja. Lu mancing-mancing sih lu. Udah bagus kok kemarin udah apa? Ikut-ikut. Bisa jadi dolar kan? Oh iya benar 7.500 Ini dolar. mau konfirmasi coach, ini podcast tuh rezim atau podcast apa? Gua podcast rezim bos. Rezim. Podcast rezim. Rezim yang ada menang. Logo. Rezim. Apa tolong fokus ya. Justru kenapa akhirnya gue concern sama pertanian dan pemerintahan? Karena gue membantu rezim menumbuhkan ekonomi 7% di negeri ini. Amin. Gimana? Ha? Ada satu foto gue mau tampilin tapi gue gak tega nanti deh. Udah anyway gini. Nah, gue ngajak kalian semua. Akhirnya gue coba. Dan yang di luar juga kan? Iya semua. Dari ide, dari inisiasi ini. Apa sih kuasanya media? Maksudnya bisanya media apa? Begitu banyak media yang ada sekarang ini. Gini. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Gini, apa yang bisa kau lakukan dengan hanya berapa 1 juta follower di subscriber? Hah? Bisa apa sih? Jangan lihat dari angkanya 1 juta, tapi kalau benar-benar produktif 1 juta tapi benar-benar loyalis tuh buat itu bisa memanggil 1 juta yang lainnya coach. Dan sebelum lo ngomong itu, berapa banyak di antara lo yang bisa ngomong 1 juta? Gini ya, gue ngeliat di China ada pertempuran perhelatan hebat gitu ya, memang mengekspos para petani-petani muda. Makanya dia lebih suka dipanggilnya grower dan seterusnya. Grower keren ya? Ya. Di Amerika demikian. Maksud gue medianya kayaknya tanpa menggunakan hormat untuk di Indonesia. Gue nggak tahu deh. Sebenarnya ini bisa bermata dua. Memang dia paham cara mau kreativitas dari A sampai Z, mau kayak gimana pun gue bisa deh, gue jago deh. Tapi mungkin jangan-jangan penontonnya takutnya nggak ada. Karena balik lagi petani jadul lagi. Nyambung nggak ya sama kan? penonton mata-mata kota itu yang terbiasa ngeliat MRT, terbiasa ngeliat gedung tinggi. Itu makanya di sini yang pengen coba dijalankan, diinisiasikan dari Kasih Solusi. Gue melihat bahwa frame-nya, mood-nya, tone-nya, story-nya itu mudah. Milenial sekali, dan itu terjadi di Cina, di Korea, di Amerika dan lain sebagainya, Thailand, apa segala macamnya. Itu yang muncul ke depannya itu yang anak-anak muda. Nah, maaf, tanpa mengurangi hormat lagi, di Indonesia, gue nggak tahu deh, mungkin dari broadcastingnya, izin ya disclaimer ya, dari medianya dan seterusnya, kok yang anak-anak muda malah kelihatannya tuh ada di balik proyek ini semua.
Nah, yang muncul di depan ya muka-mukanya sekali lagi maaf yang udah tua, udah lecet. Boleh nggak kalau lo ngomong tua nggak ngeliat ke gue? boleh. Lihat ke Danu gitu Iya, atau ke iya. Fikra gitu. Karena memang di sini Anda doang yang tua. Gila, gue kurang ajar Satu ya, banget. gue catat ya. Gue kurang ajar banget. Gue masih 3 biasanya. Ntar kalau udah 3 lo akan lihat apa yang terjadi. Nah, kita ngomong ke Mas Danu dulu deh. Jujur, Anda pun juga begitu gue masuk ke Tamaris Hydro kemarin, itu juga ada anak-anak muda kan. Banyak ya. Nah, maksud gue, kenapa akhirnya mempercayakan pada anak-anak muda terkait pembangkit listrik, tenaga, mau air, mau uap, mau mini hidro, apa segala macam, itu pun juga kan kayak dianggap, ya Allah Ini kerja di supaya situ, kerja mah di Shopee dong, di Kita Bisa dong, di kasih Tokped penjelasan dong, deh Mas tuh ngapain sih orang-orang Iya. di situ itu, apa airnya tuh dibakar atau gimana gitu sih Karena- supaya iya, paham gitu. Iya, iya. Kayak orang-orang kerja di air tuh kayak tua gitu loh. Ini yang mau kita luruskan. Sementara makanya akhirnya hilirisasi, hulurisasi apa segala macam itu diisinya sama orang-orang tua gitu loh. Jadi nggak ada yang berani media tuh, gue greget bahwa kayak ayo dong muka-muka muda ditongolin deh gitu. Usia 50 ke atas tenang, gue akan melakukan pembelaan setelah ini. Ya, silakan Mas Danu. Ya, gimana tuh Mas tuh? Terima kasih. Iya. Jadi mungkin saya cerita dari ini dulu ya. Kenapa PLTM itu rata-rata dibangunnya di atas dataran tinggi begitu ya. Oke. Karena memang konsep dasarnya itu kan butuh ketinggian untuk bisa mengeluarkan namanya potensial gravitasi. Kayak orang pintar banget ya. Oh iya, keren nih. Bentar lagi keluar teori Newton nih. Bentar lagi Iya. nih. Nah, plus minusnya dari situ kan sebenarnya lokasi-lokasi itu dalam tanda kutip pasti akan terdapat di pelosok-pelosok begitu ya. Jangan kaget kalau di Pulau Jawa ini masih ada lokasi seperti Nah, keren banget. Lebak Barang gitu ya. Ini kita lihat yang Derry di- tuh healing loh kemarin di situ. Healingnya. Di Pekalongan. Ngonten. Lebak Barang tuh Pekalongan ya. Pekalongan betul. Bukti gue healing itu karena gue isinya gue full. Gue nggak mau kehilangan momen mengabadikan sesuatu. Ya oke, anyway lanjut. Pekalongan itu site dengan ketinggian mungkin rata-rata 3.000, 2.000. kalau headnya ya sekitar belum sampai sih, mungkin sekitar 800-an. Tapi beda tingginya dari yang kita kemarin terakhir headphone sampai ke Headphone tuh apa? headphone itu tempat penampungan air sebelum masuk ke turbin. Yang dipecah itu ya? Ya betul, sebelum masuk ke pipa itu, pipa yang Waterway. panjang, pipa yang turun putih. Yang Oh putih iya itu, iya iya. Yang dijatuhin. Ya, penstock. penstock, pipa Penstock. penstock. Itu kan sekitar kurang lebih 50 meter. Nah, dengan kan kemarin kita lumayan ya, jalannya agak naik gitu walaupun dibantu mobil ya. Ya Derry soalnya nggak kuat dia jalan. Jadi akhirnya dia minta. Padahal yang request mobil dia. Nggak Padahal ada, request mobil nggak dia. ada. Padahal dia. Dusta. Nggak ada. Gue udah beli sepatu khusus buat jalan. Ntar nanti tolong diputerin ya, yang Derry dan Rene di ini ya, di bak belakang tuh ya. Oh, itu kita ngomongin apa? Oke, anyway, terus. Tapi Mas Dery keren loh, sambil naik sambil ngobrol kemarin tuh. Yang kasihan yang ngambil videonya yang belakang. Oh iya gini. Itu juga gue poker face, nahan banget itu. Ya Allah nih, ayo dong kelar dong Mas, jangan ngomongnya Mas gitu ya, mau buru-buru ya. Parah, capek banget gue. Oke lanjut Mas. Sorry, Balik Mas. lagi. Jadi Banyak distraksi ya obrolan ini memang nih ya. Jadi memang dengan kondisi di ujung-ujung dataran tinggi itu plus minusnya adalah satu, pasti lahan-lahan di situ masih bagus airnya ya. Nah karena pembangkit listrik tenaga mini hidro ini kan butuhnya air. Oke. Tapi di sisi lain itu kondisi di mana kalau lahan dikeruk pasti akan ada longsoran-longsoran pastinya. Puing-puingnya lah. Ya, dan sepanjang beroperasi kalau di situ ada rawan longsor, landslide gitu pasti akan sering terjadi begitu. Kemudian banjir. Nah, salah satu upayanya adalah sebenarnya teman-teman itu satu merawat di hulu. Kemudian yang kedua merawat lereng-lereng itu dengan apa? Dengan pohon-pohonan, tanaman-tanaman yang untuk mencegah supaya tidak longsor. Nah, selama ini kan tanaman-tanaman yang dipakai itu kan sebenarnya tanaman-tanaman keras ya. Apa aja? Ya, Apa aja? kayak kayu apa namanya? Pohon-pohon jati kemahalan coach. Mahal ya. Ya, mungkin biasanya Kapas. pucuk merah atau apa namanya? Kayu-kayu keras begitu ya. Nah, atau pohon-pohon
bambu trucuk biasanya gitu. Boleh nggak gue asumsikan karena ada site Tamaris, berarti harusnya ada pengawasan yang lebih baik untuk memastikan lahan-lahan itu terus hijau. Betul. Betul ya? Betul. Gue boleh nanya nggak warga sekitar tuh gimana responnya terhadap kehadiran Tamaris dan apa sih peran kita yang bisa kita lakukan itu? Karena warga sekitar rata-rata gue asumsikan kebun atau tani ya. Rata-rata ya kalau kita lihat di Pekalongan kemarin kan ada petani gitu ya. Petani. Kalau mereka dengan Tamaris itu kalau dibilang ya mereka sangat terbantu ya. Artinya kalau awalnya kalau dibilang kesulitan enggak juga karena listrik ada tapi enggak continue begitu. Nah, kemudian begitu Tamaris hadir di situ mereka merasa dapat listrik langsung, padahal sebenarnya nggak boleh, karena kan pembangkit listrik itu nggak boleh jual langsung ke masyarakat. Mesti ke PLN dulu. Harus ke PLN dulu, baru nanti PLN sambung ke masyarakat. Jadi itu yang titik mulanya masyarakat itu cinta dengan Tamaris, karena kami membantu untuk penyambungan listrik baru kepada dua kelurahan di situ. Total waktu itu sekitar 3. Dan itu udah lewat PLN jadinya? Ya sudah lewat PLN gitu. Tapi gue nanya gini deh, kayak dari Fikra, lo ngerasa gak sih ada healing effect ya tanpa harus mengatakan style healing ke Bali gitu ya? Tapi kesana aja bersentuhan dengan nature di areanya Tamaris tuh healing effect-nya dahsyat. Gimana seandainya ini bisa dimunculkan gitu kan, bisa jadi tempat-tempat pertanian, food produce, ekoturism, itu kan satu peluang yang luar biasa yang sebenarnya juga bisa dimanfaatkan. Jadi lo nggak harus semata ngebayangin diri lo, peran kerja, situasi kerja lo tuh lo nggak harus hanya cuma di Kuningan atau di Sudirman ngeliatin layar-layar itu, tapi lo juga bisa kesini gitu. Dan ini peluang yang menurut gue nggak ada matinya gitu, cuma masalah ngurainya aja. Betul, gitu. Nah makanya sebenarnya kalau ngomongin PT Tamaris, Hidro ini, sebenarnya saya mau tahu juga sih Mas Danu. Dari obrolan stigma mengenai petani jadul, petani lusuh gitu ya, minatnya kan akhirnya dikit. Nah sekarang gini, yang masuk ke pembangkit listrik tenaga mini hidro gitu, itu pun juga nempel nggak? Erat nggak sama stigma-stigma seperti itu? Nah, terus pengen tahu alasannya gimana cara akhirnya meng-counter itu bahwa kayak, kita nih keren loh. Nah, gue lagi observasi aja sih Mas. Sehingga nanti begitu turuninnya kan ini kan dunia air ya. Begitu ke pertanian, kita sawah, kita garap, ya nantinya kita garap proyek raksasa seputar anak-anak muda yang turun langsung, dia jadi petaninya langsung hadir di kita gitu. Sehingga kita tahu tuh nge-tackle itu tuh gimana tuh. Jawabannya apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya dengan memberikan bukti bahwa mesin pembangkit itu kan mahal-mahal ya. Oke. Kemudian Tamaris Hidro mempercayakan kepada orang-orang di sekitar itu untuk mengoperasikan gitu. Artinya dari situ mereka punya kebanggaan. Saya dipercaya untuk mengoperasikan barang mahal ini. Oh, anak-anak muda itu? Iya, betul. Tadinya kan mohon maaf ya kadang-kadang mereka harus ke kota, ke Pekalongan, mungkin ke Semarang untuk lihat gedung tinggi begitu. Nah sekarang ada alat high tech di situ gitu ya. Oh, ini nih. Nah ini peran media nih masuk nih. Iya. Gue jadi nangkep nih. Koreksi kalau saya salah ya. Berarti selama ini kalau dunia pembangkit listrik, tani, pangan, air, apa segala macamnya, kenapa minatnya mungkin anak-anak muda jadi nggak kesana, lebih baik di kota apa segala macamnya. Kayaknya lebih banyak ke expose-nya yang jembatan, setuju, pohonnya, coba deh diputar. Ini mudah-mudahan saya juga bisa jadi salah gitu ya. Cuma karena ngelihat dari saya orang media dan generasi yang ada di milenial apa segala macam, sehingga mungkin gara-gara masalah mata aja sih sebenarnya, memanjakan matanya tuh kelihatannya jangan. Biasanya apa sih pembangkit listrik? Kenapa nggak minat petani? Ya shootnya malah ke padinya gitu. Orang jadinya ngapain gue padi gitu ngurusinnya. Tanahnya. Padahal mestinya orangnya. Irigasi, iya itu loh. Ini pun udah dilakuin. Gue coba discuss sama kawan-kawan teman-teman yang ada di luar gitu ya. Ya maksudnya nggak maksud untuk gue membandingkan Indonesia kayak lebih receh. Enggak. Ini sebenarnya edukasi aja sih sebenarnya. Mereka tuh kalau lihat postingan-postingan di luar, kan gue sempat kemarin share tuh beberapa PowerPoint yang ketika gue mau share gitu kan slides-nya apa segala macamnya. Itu mereka tuh cuplikan-cuplikan tuh yang anak-anak dari pakai drone gitu lari dari ujung sini itu tuh yang 10 orang, 20 orang
anak-anak umur-umur 23 tahun, 22 tahun pada bawa apa yang buat garpu ya. Garpu, terus ada yang pakai ini, terus pada naik ke traktor, pada naik apa. Itu sih poinnya. Jadi kalau agak teknis sedikit di marketing, ada istilahnya marketing 4.0 gitu. Jadi lebih melibatkan komunalismenya, lebih melibatkan ke visualnya, orang-orangnya, benda hidupnya, bukan benda matinya. Kayak tanah, misalnya itu tuh. Nah ini makanya akhirnya minatnya. Nah kayak tadi gue dengar mengenai high tech si alatnya. Kenapa nggak anak-anak muda yang pas lagi megang alatnya, bukan ke shoot tentang arus airnya? Siapa yang mau? Ini loh coach yang tadi lu coba nanya, sebenarnya lu mau ngapain sih Der? Gitu. Terus Gani Fikra juga mau ngapain sih sebenarnya? Gue tuh melihat bahwa kayak minat ini, marketing bekerja dan media bekerja, itu kan sebenarnya kan bagaimana cara membuat desain yang bisa berkomunikasi secara visual. Itu kan DKV. Nah, visual itu kan yang bisa berkomunikasi kan manusia. Betul. Produk kan nggak bisa ngomong. Padi mau ngomong gimana gitu. First thing first, kalau gitu yang kalau kita misalnya ini work in progress ya kawan-kawan ya. Ini kita bukan merencanakan obrolan hari ini, justru kita ngobrol hari ini sebagai bagian dari berencana sambil ngajakin yang ada di sini juga untuk tulis di kolom komen kalau lu ngelihat sesuatu yang terlewat. Karena mimpi besarnya adalah satu, orang bisa hidup dari pertanian. Orang nggak harus cuma punya opsi kerja di kantor di Jakarta, di kota atau di kota-kota besar. Tapi juga misalnya 2000 meter persegi. Gue tuh impress banget sama yang soal greenhouse, green farm ya. Ya yang benar-benar climate-nya terjamin, dan dengan 2000 meter lu punya produksi yang bisa menghidupi lu seumur hidup gitu, buat lu sendiri lah paling nggak. Nah, dari potret-potret ini dengan banyaknya site-site ini, mungkin PR kita selanjutnya adalah nyari orang-orang yang mau. Nah itu maksud gue, makanya petani-petani muda yang ngumpul ikut gerakan ini. Beraspirasi jadi petani muda, ataupun yang lo kenal siapa, ataupun yang emang udah punya cerita, kasih tahu ke kami gitu. Karena kita pengen denger juga kan. Coba lu komen mau ikut gitu dalam gerakan kasih pangan ini. Itu sebenarnya. Kita ke Fikra ya. Nanti kita lanjut lagi Mas Danu di Tamaris. Kalau lu lihat dari, lu pasti kan terlibat juga dalam gerakan. Gue lagi coba observasi lagi lebih lanjut ya, kenapa kita jadi pada ngumpul, dan kenapa mata-mata gue ada di mana-mana, manggil ini, manggil itu, menyatukan ini, menyatukan itu. Karena lu punya basis sosial dan komunitas atau gerakan, organisasi dan lain sebagainya, itu kan gede banget. Sebesar apa sih saat ini? Itu loh. Sebesar potensi Indonesia untuk berbagi. Wow. Apa yang dilihat dari anak-anak muda yang lu kumpulin ini terkait isu tentang tani atau pangan? Gini sih, kalau buat gue tuh pada prinsipnya filantropi, atau bahkan kalau di Islam zakat, itu kan zakat membersihkan bagi si pemberi dan menumbuhkan tumbuhkan kesejahteraan society-nya gitu kan. Jadi basic premise-nya itu. Nah sekarang kita punya isu ketika orang melihat ini padahal basic banget pangan gitu ya, tapi minat untuk menggarap sekarang menurun gitu kan, karena melihat kesejahteraannya nggak pasti. Makanya orang-orang pada pindah ke kota dan segala macam. Nah, di sisi lain justru ini gue mungkin mewakili dunia teknologi dan startup, banyak yang sekarang sedang menggarap potensi tersebut. You name it lah, mungkin ada beberapa yang pernah dipanggil juga ke podcast ini ya. Fishery. Kayak fishery kan mungkin lebih ke udang, lebih ke ikan ya. Nah kalau tanaman tuh ada beberapa companies gitu kan, Elo Farm, ada mungkin Crowdy, Era Tani, ada beberapa yang sekarang sebetulnya mencoba membawa teknologi, tapi ujungnya mereka ini kan sebenarnya mencari orang-orang yang mau bertaninya. Jadi kalau ada teknologi, mereka bisa meng-offtake dan mengefisiensikan proses, tapi nggak ada yang mau bertani, ya nggak ada solusi juga. Gitu, makanya pas lu pengen bikin petani itu jadi make farming great again gitu ya. Mafa. Ya kan? Bikin. Daripada itu rada miring. Ini emang kompetitor gue. Rada miring. Kompetitor gue. Karena tadi balik lagi, menurut gue tadi shot tentang gimana bikin shotnya lebih modern dan lebih seksi, that's one thing. Tapi kan orang butuh, gue bisa hidup dari sini. Gue bisa hidup. Dan ada yang menggarap seperti tadi PLTA, kan orang jadi ada inspirasi bahwa di kampung nggak gini-gini aja, di desa nggak cuma gini-gini dong, ada banyak yang bisa dipotensi yang digarap. Itu yang sebetulnya jadi interest utama kami. Karena sekali lagi dana sosial dan filantropi ini ada, dan tidak sepatutnya berhenti di membantu di keadaan daruratnya saja. Ketika orang udah kelaparan dikasih makan, itu penting.
Itu basicnya filantropi di situ kan. Tapi nggak boleh cuma itu. Tapi tidak sepatutnya berhenti di situ. Oh, jadi Kalau- ada tindakan preventif. Nah, kalau Fikra mau diminta untuk memprioritaskan kita mengusung satu dana wakaf produktif gitu di konstelasi yang tengah kita bahas. Aspek apanya sih yang paling krusial buat lo saat ini? Oke. Yang menurut lo, gua bantu untuk nanya ke publik, tentunya dibantu juga dengan kasih pangan gitu nanti ya. Itu aspek yang di mana ya? Pelatihannya kah, penyediaan lahannya kah, atau apanya? Nah, kalau wakaf produktif itu sebetulnya kata kunci adalah bagaimana pengelolaan upaya produktifnya, Coach. Pengelolaan upaya produktif. Karena prinsipnya nih ya, kan hartanya kita berikan kepada Allah kalau wakaf ya. Ya. Maka ya harus dipertanggungjawabkan, nggak boleh hilang atau rugi gitu. Nah, sehingga bagaimana mencari mitra-mitra nih Yang benar. yang benar. Oke. Supaya dana-dana ini dipertanggungjawabkan dengan baik, menghasilkan dampak yang diharapkan, dan berputar terus-menerus gitu. Nah, kan kalau kita nggak ada due diligence yang baik, memilih mitra yang salah, Iya. itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab sama manusia aja. Sama Allah loh, ini uangnya Allah. Ta'ala, betul. Itu jadi kata kuncinya, mencari mitra. Makanya dengan kenapa gue juga jadi tertarik ikut ke sini, karena kan ibaratnya ini kayak scouting juga, mitra-mitra yang memang kompeten, bertanggung jawab dan Jadi bisa menjadi amplifikasi. Gue bumikan sedikit ya. Siap. Iya. Derry misalnya bikin acara. Terus kemarin juga salah satu dari pesertanya kan Pak Julfi yang pernah kita undang, Iya. bahwa orang dari tidak punya pemahaman pertanian jadi bisa bertani itu antara 1 sampai 3 bulan. Iya. Yang penting dia passionate, dia mau, dia gigih gitu kan. Iya. 1 sampai 3 bulan. Oke. Dan dari sini kemudian Derry dan kawan-kawan Nudira mengusung misalnya cara paling simple deh. Kemarin yang paling kecil itu kan sekitar 2.000 meter persegi. Iya. Iya kan? Nah, dana wakaf itu bisa misalnya dengan semua pengelolaan yang sudah di due diligence-kan dengan baik, diawasi oleh Nudira, kasih pangan, kasih solusi kita semua gitu ya. Ada orang yang dipercaya untuk mengelola ini, tapi dana wakaf itu dari dana wakaf itu bisa. Possible. Jadi Oke, bener kuncinya harus benar-benar petani-petani yang muda-muda ini yang udah Jadi gini, ini teknologinya udah oke, gabung sama kita gitu ya. wakaf itu ada 2 gitu ya. Oke. Bismillah nih, semoga benar ya. Kalau ngantar dimarahin sama tim saya. Iya, iya, ada yang namanya Mujahid tuh sambil memantau dengan matanya nggak kedip kayaknya. iya. Bener Coba nggak nih gimana si nih? Fikra ya? Jadi memang ada wakaf itu kan sebenarnya ini, handphone ini saya wakafkan gitu ya. Udah bukan milik saya lagi. Oke. Silahkan dipakai produktif untuk dakwah, untuk segala macam sampai dia mati gitu kan. Nah, udah nih Itu satu. kepemilikannya udah. Itu kan nah, biasa wakaf sosial tuh seperti itu. Oke. Wakaf Al-Qur'an, maka bermanfaatan Al-Qur'annya selama dibaca ya terus-menerus Terus bagi si mengalir. pewakifnya, Iya. pemberi itu. Nah, tapi ada juga bentuk wakaf yang diproduktifkan. Jadi wakaf ini jadi seperti modal. Oke, terus Jadi returnnya apa? Nanti buat Nah, yang itunya itu. menariknya, jadi instead of lu cari investor, Oh. ini investornya adalah para pewakif. Oke. Oh. Tapi pewakifnya nggak cari cuan, dia carinya amal. Oh, tapi dia boleh dapat profit. Enggak dong. Yang dia cari amalnya Amalnya. berkelanjutan atau Berkelanjutan. jariah. Kenapa? Karena profitnya dikomitmenkan untuk suatu program sosial yang terus berlanjut. Jadi kayak misalnya nih, beranak terus, Bro. Beranak terus. Tapi kan sama yang pertama kan juga dia mewakafkan Quran gitu. Itu kan ke masjid mana apa segala macam kan harapannya amal juga. pasti. Iya. Tapi kalau ini maksudnya gini loh, Bro. Kan tadi misalnya kayak 2.000 meter persegi plot untuk farmhouse itu dari dana wakaf. Ada orang yang mengelola. Kan ada hasilnya, ada Iya. untungnya. Nah, untungnya yang porsi si wakafnya itu disambungkan lagi untuk bikin farmhouse kedua atau bahkan untuk Betul. mendidik anak-anak lain. Oh, Jadi terus, Bro. Gampangnya gini, kalau di BUMN kan CSR tuh 2,5% yang diwajibkan kalau nggak salah ya, TJSL. Oh, coba tanya dulu dong sama calon menteri BUMN. Oh, Masya Allah. Kan Anda katanya mau benahin sektor itu. Oh, sekarang udah bagus ya. Dilanjutkan, sorry. Menteri Kerohanian. Oh, sis lo. Sorry, lu tahu nggak ada 327 per tahun dana CSR triliun? Berarti benar 2,5% angkanya. Enggak cuman ini, enggak cuman BUMN ya, tapi total di Kumulatif. Indonesia tuh Seluruh perusahaan 327 ya, triliun. Ya. Oke, lanjut Terus terus. kalau wakaf produktif, imagine ini dibalik pemikirannya. Jadi perusahaan yang atau kegiatan produktif yang profitnya sepenuhnya itu untuk sesuatu komitmen sosial. Jadi nggak ada orang yang ngambil profitnya gitu loh, nggak ada stakeholder yang dapat untung. Itulah dahsyatnya wakaf produktif. Dari yang saya pelajari. Nah, cuma kan saya ngeliat contoh-contohnya mana nih? Belum banyak. Iya. Makanya Bikin jangan-jangan ini bisa Iya. nih gitu. Jangan-jangan wakaf produktif pangan bisa jadi ini
programnya mengembangkan si lahan-lahan ini, profitnya ada yang buat ngasih makan, ada yang buat pelatihan petani, ada yang buat pengembangan lagi terus-menerus. Nah, itu makanya itu yang dahsyat kan. Akhirnya kepikir kasih pangan ini itu benar-benar bisa berjalan. Saudara amanah ya? Insya Allah amanah. Coba lihat mata saya. Boleh dicek aja nanti kan di ketua KPK yang mau tes baru. KPK. Ke JSC gitu ya. Bukan, kayak itu mata emang kenapa mata gue rabun. Jakarta Center gue disuruh ke sono. Lagi BAP gue suruh ke JSC sama dia. Nah, kayak gue silinder bertambah kali Kan orang ngecek bohong apa enggak ya. Nah, itu maksudnya. Makanya dari wakaf produktif gue agak teknis ya. Yang boleh diputar misalnya anggaplah gue mau bikin project. Nanti kan ini kan. Dananya gue gandeng dari Project apa? Biar jelas. Ya, misalnya ya garap lahan gitu. Garap lahan yang memang mau dibuat sesuatu untuk nantinya mungkin pertarungan hebat, kompetisi apa segala macamnya, kita cari petani-petani baru yang memang kita harus expose ke depannya yang dia memang serius sekali di dunia pertanian gitu ya. Ya, konsepnya nanti teman-teman ikutin aja perjalanan kita. Mungkin gue belum bisa cerita banyak lah di sini. Tapi intinya adalah pasti kan butuh modal, butuh kapital yang nantinya untuk pembebasan tanahnya, bangun greenhouse-nya, ruangan-ruangan tertentu, kandang-kandang sapi atau mungkin hewan yang memang kita ambil kotorannya untuk dijadikan pupuk. Itu kan detail banget tuh. Nah, maksud gue ada batas nggak, ada aturan dari pemerintah berapa ketika dari perusahaan NGO ini yang bisa diberikan ke sana, mungkin nggak harus NGO lah. Enggak ya, PT apapun itu aja. Ya oke. Itu berapa? Ada maksimumnya? Si wakaf ini partisipasinya nggak ada maksimumnya. Enggak ya? Jadi dia bisa di-treat Tergantung orang yang mau kontribusi aja. Exactly. Oke, gua agak tajam lagi. Nggak tahu ini confidential apa enggak. Dari dana yang sekarang ada di kita bisa ada berapa? Boleh dilihat nggak di handphone lo? Kalau di wakaf produktif kita bisa dari beberapa campaign ya. Ini yang dikelola oleh Nazirnya kita bisa sendiri ya. Ada juga kan yang teman-teman lembaga Nazir lainnya menggalang di kita bisa ada. Cuma kalau dari kami itu ada sekitar 10 miliar. Ya masih kecil dibanding kumpulan kita bisa secara ini ya. Wakaf masih sangat kecil, mungkin nggak nyampe 1% jadi karena belum mainstream. Nah itu yang bikin gua gatel nih. Tanya, kalau kemudian ada orang yang emang mau masukin sebagai gue merasa ini bisa profit, iya kan? Tapi ada dana wakaf juga, itu nyampur boleh? Boleh jadi partner. Berpartner bisa ya? Betul. Dan orang yang mengoperasikan itu digaji boleh? Jadi misalnya nih ya, boleh sekali. Boleh ya? Gue misalnya punya dana wakaf, terus lihat, kasih solusi perusahaannya cuan nih. Dana wakaf gue bisa jadi investor dikasih solusi. Jadi pemegang saham, tapi bukan gue mewakili aja ya. Profitnya nggak gue ambil, tapi dialirkan ke namanya mauquf alaih atau penerima bantuan yang dikomitmenkan dari awal. Oke, teknis lagi. Misalnya gue butuh $1 juta. Berarti kurs dengan 16.500, 16.000 lah anggaplah. Berarti 16 miliar. Contoh, misalnya pakai uang pribadi gua 15 miliar. Berarti 1 miliarnya dari lo masuk boleh? Boleh. Nyampur ke dalam gitu? Nyampur. Kan jadi tapi itu hitungannya kan jelas. Maksudnya itu kan jadi 1/15. Iya, 1/16. 1/16 tuh punya wakaf. Tapi dan sisanya... lo mesti tahu diri bahwa di sini ada duit Allah gitu yang dipegang diwakilkan sama. Ketika lu lagi RUPS, bayangin nih satu shareholder adalah perwakilan dari. Tapi 15. Maksud gak kalau masih macam-macam cari perkara banget ya. Tapi 15 miliarnya itu profitability kita jagain, kita bagi-bagi RUPS boleh? Boleh. Hanya yang 15-nya berarti hitungannya? Enggak dong, semuanya. Tapi dari profitnya kan yang dilihat ini kayak pemegang saham. Paham, cuma kan PT-nya ini kan bisnis kan. Iya, dan nggak salah. Justru problem adalah gini, kan ada harga, ada untung dibagikan, laba dibagikan. Laba dibagikan itu 1/16 itu punyanya. Jadi kasih solusi nih, ada Deriansyah, ada Renat, tiba-tiba ada Nazir kita bisa. Iya. Nah, pas bagi hasil tadi, si Nazir kita bisa ini kan bukan buat Fikra, tapi buat program sosial yang sudah disepakati. Betul, 1/16-nya itu. Betul. Itu haknya dari yang nanti mungkin buat ini. Betul. Dan ya siapapun yang ngejalanin ini mesti tahu diri bahwa ada duit wakaf di sini, sob. Makanya gandengannya saya menelaah orang-orang yang betul-betul kompeten, amanah, jujur gitu kan. Makanya harus ada ketua KPK kan di sini. Makanya ada Pak SS, Pak Sudirman Said. Sampai kalau ada orang yang mikir macam-macam langsung dipecutin gitu. Itu. Berapa kali Derry dipecut ya kemarin? Derry, cepat. Wah, astagfirullah apa gitu.
Soalnya memang gak ada jaminan. Ya maksud gue gini, semua ada oknum. Dari mulai pemimpin sampai ke Kang Warteg itu ada oknumnya. Orang dalam ya. Sampai ada Kuang parkir juga ada oknumnya. Jadi maksudnya orang dalam nggak semuanya. Iya, yang aja. Nah maksud gue makanya harus bener-bener yang jaga. Makanya kenapa lahirnya adalah nama bapak ini, bapak itu yang kami gandeng bareng-bareng lah. Karena itu soalnya nggak jadi jaminan juga. Kalau tukang parkir bisa markirin, ya kan. Apalagi mungkin oknum polisi bisa ngurusin korupsi, kan nggak jaminan juga gitu loh. Tanya deh, Fik, itu baiknya kita bisa aja dititipin atau memang harus dibentuk misalnya kayak kasih pangan. Kasih pangan tuh jadi penerima wakaf atau gimana? Nah, kita bisa itu sebagai nazir atau lembaga yang diperkenankan untuk mengelola wakaf, itu bisa ngumpulin. Jadi ya sebagai platform kan, selama ini udah ada donasi, ada zakat, ada, sekarang wakaf juga bisa. Oke. Tapi kita bisa kan bukan tukang bisnis nih, kita nggak ngerti cara nge-operate bisnis. Ya justru jadi si nazir menjadi pemegang saham aja di bisnis-bisnis yang sudah berjalan. Kata kuncinya itu ya, sudah berjalan nih. Kalau yang baru mulai resikonya lebih tinggi aja sih. Ya. Nah kalau ini baru mulai, tapi kan pakai PT-PT yang sudah berjalan bisa? Bisa saja. Oh, ya, kan pasti ada PT selama resikonya di-assess. Selama kan gini, jangan, ini kan yang didiskusikan di sini ada 4 orang di sini, orang kelimanya Allah gitu. Nah pemikiran itu yang menurut gue harus terus ada setiap saat. Betul. Karena pertanggungjawabannya lebih berat, terutama pertanggungjawaban ukhrawinya, akhiratnya gitu. Nah, itu makanya harus benar-benar selektif sekali ya. Kita menurut meskipun gue muamalah sama siapa aja ya, meskipun muamalah sama Islam sama non Muslim juga nggak masalah. Nggak masalah. Gitu. Okay. Nah, menurut gue gini, start small aja sih, Der. Kita menanti dari kasih pangan, misalnya satu prototype acara yang di dalamnya juga udah ada uji nyata dari satu site yang kecil aja, ya yang bisa ditunjukkan dan kemudian kelihatan berproduksi dan hasilnya itu menghasilkan. Itulah kenapa makanya pelan-pelan gue coba tipis-tipis, gue coba bangun gerakan. Jadi gini deh, paling simpel gini, gue memanggil buat para petani-petani di kota manapun, 38 kota yang tersebar. Harus petani atau aspirasi petani juga boleh? Nggak usah. Lu mau sekarang lagi berjalan petani, lu juga aspirasi mau jadi petani, tapi serius. Karena sifatnya, kalau ngomongin analoginya, lu ikutan kompetisi stand up comedy, baik itu lu juga udah pernah mentas atau pengen, tapi ketika lu audisi terus lu juga ger banget, lucu banget, kan juga kepilih juga anyway sama Om Indro Warkop gitu loh. Poinnya kan itu kan sebenarnya. Nah, makanya gue mengajak buat teman-teman, tapi syaratnya memang jujur, memang iya sangat selektif, komit dan Gen Z milenial. Nah, gue melihat bahwa kalau Gen Z milenial, gue gak keberatan sama sekali. Lu ikutan ya? Nggak ada age limit, nggak ada batas usia. Iya, nggak ada batas usia. Tapi tanya dong, ini orang-orang yang nanti ini dapat apa? What's in it for them? Gue malah poinnya dari awal, insya Allah kita akan kasih lahan untuk dia. Pemenangnya itu semua? Pemenangnya dong. Ya, minimal 3 besarnya deh dari situnya. Jadi lahan minimal insya Allah minimal 10 hektar. Ya memang ujung-ujungnya kita kontrak farming sama dia. Nah, menariknya kan di situ. Sekarang gini, lu punya keahlian, abis itu lu coba ngeliat tanah kosong, unused land apa segala macam ya. Lu pasti akan propose, lu pasti akan sewa, lu pasti akan mahal dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, petani nunggu orderan. Mana nih, gue nggak ada mau kontrak sama gue nih. Mana nih? Oh iya bener, maaf. Pantesan gue nggak ada kontrak, udah jadi food estate. Nah misalnya gitu kan, kan kita nggak tahu juga gitu. Apa sih? Pasti rezim. Oh iya, aku rezim. Food estate, ayo kita juga dukung. Apa sih? Ya kan kita lagi konsepnya kan kontrak farming. Ya, nah maksud gue itu. Nah jadi gue pengen menghidupi. Jadi satu, teman-teman saya memanggil buat anak-anak muda yang sangat into sama dunia pertanian, ya, pangan dan seterusnya. Kalau lo berhasil melewati tantangan yang ini benar-benar gue tantang lo semua. Kalau lo berhasil, insya Allah akan kita kasih satu mungkin petak yang besarnya minimal 10 hektar dan seterusnya untuk kita kembangkan. Atau farm. Oh ya. Hadiah bisa juga, traktor juga bisa juga. Nah, kita banyak lah nanti. Pikirin deh nanti detailnya, tapi gabung dulu sekarang. Dan kalau ada cerita-cerita keren juga boleh lo tulisin di kolom komen. Betul. Satu dan kedua, kalau mau ikut lo ketik aja mau ikut. Nanti tim kita akan langsung follow up gitu ya. Oke. Ada yang mau tambahin? Aman semua? Aman. Kita tunggu aja nanti ya. Next kita bahas ya Coach ya. Mengenai ini pokoknya harus benar-benar berkelanjutan. Mari kita mainkan. Mantap. Bismillah. Coach kasih solusi.